warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim wa balagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami'ul Huda yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan isi waktu kita ke depan sambil menunggu waktu sholat isya dengan kegiatan rutin taklim setiap malam Selasa di Masjid Huda. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita yang wajib, yang sunnah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita mulai dengan bertawassul kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, tabi'in, para auliyaillah, syuhada wa sholihin. Wabil khusus ila mu'allif hadal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari, ya masyayikhina asatidina usul hadirat syekhina Bismillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang berapa jumlah jamaah yang mesti harus hadir dalam penyelenggaraan sholat Jumat. Ya. Mazhab Syafi'i mensyaratkan tidak boleh kurang dari 40 orang. Tidak boleh kurang dari 40 orang. Nah, ini kemarin sudah kita bahas, ternyata banyak, ada sejumlah 14 kaul ya, yang bervariasi tentang jumlah ada dulu Jum'ah atau ada di jamaatil Jum'ah ya. Ada yang mewajibkan 40 orang, ada yang mewajibkan 50 orang, ada yang cukup dengan 4 orang plus imam. Ini sudah termasuk imam, makmum 3 orang, imam 1. Bahkan ada yang mengatakan sholat Jumat boleh imam 1, makmum 1. Terus beda-beda pandangan itu. Ada yang mengatakan harus 12 orang. Kemarin sudah kita bahas, itu ada 14 kaul. Ada 14 pendapat atau pandangan ulama
tentang jumlah rakaat atau jumlah jamaah sholat Jumat yang harus hadir, ya, yang telah memenuhi syarat sebagai orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Sebagaimana yang menjadi materi kita fikih dengan mazhab Syafi'i, maka tentunya syarat 40 itu menjadi syarat yang mutlak, ya, sehingga ketika terjadi kurang dari 40, sholat Jumatnya dinyatakan tidak sah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau naqusu fiha batalah. Jika jamaah itu ternyata kurang dari 40, maka batal sholat Jumatnya, ya. Au fi khutbatin lam yuhsab ruknun fu'ila halan nahdihim li adami sama'ihim lah. Jika kurangnya itu pada saat khutbah, jadi khutbahnya itu 2, 3, 4, 5, kurang dari 40, ya, kurang dari 40, ya. Walaupun akhirnya di tengah-tengah khutbah itu berdatangan, ya, sehingga memenuhi syarat jumlahnya menjadi 40. Nah, ketika khutib memulai khutbahnya dengan jumlah jamaah yang kurang dari 40, pada rukun-rukun yang dibacakan oleh khutib itu tidak sah, ya. Rukun yang misalnya alhamdulillah itu kan rukun, dihitung jamaahnya belum datang sampai jumlah 40, maka kalimat alhamdulillah yang menjadi rukun khutib itu tidak sah, jumlahnya kurang, gitu, ya. Tidak dihitung rukun yang dikerjakan atau yang diucapkan oleh khutib. Halalaksi ketika jamaahnya kurang dari 40 orang, ya. Li'adami sama'ihim lagi, karena tidak adanya jamaah yang lengkap itu mendengarkan khutbahnya. Nah, berarti kan yang disebut khutbah itu harus ada hubungan antara imam dan makmumnya atau antara khutib dan jamaahnya. Ketika jumlah jamaahnya kurang dari 40, maka berarti rukun yang dibaca oleh khutib itu tidak sah. Nah, kalau rukunnya tidak sah, ya khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, ya jumatannya tidak. Jadi ada rangkaiannya di sana. Jumatannya tidak sah. Fa in adu qariban urban jaza al-bina'u ala ma madha. Dan jika mereka jamaahnya, makmum-makmum yang datang atau jamaah sholat Jumat, ya, ternyata kembali dalam waktu yang dekat, yang cepat menurut ukuran uruf, maka boleh khutib melanjutkan kepada khutbahnya. Alama madho, apa yang sudah terlewat dilanjutkan saja, ya, dilanjutkan. Jadi tidak masalah. Tetapi di sini ukuran uruf umum itu kan relatif. Seberapa sih disebut jamaah itu kumpul dalam waktu dekat? Ukuran dekatnya itu seberapa? Maka dalam hal ini ukuran yang dekat itu dikiaskan dengan ukuran jamak takdim. Ketika seseorang melakukan jamak takdim, ya, setelah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah salam sholat yang pertama untuk beranjak sholat yang kedua, itu kan nggak boleh lama-lama, ya, nggak boleh lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling diseling pakai iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar kalau berjamaah. Kalau tidak, maka jarak antara salam dengan takbiratul ihram yang sholat yang kedua, itulah masa yang disebut secara uruf berdekatan. Sebab kalau terlalu lama, maka sholat jamaahnya tidak sah, ya. Sholat jamaahnya tidak sah. Jadi gini Pak,
Kalau orang melaksanakan sholat Jumat takdim itu setelah salam, sholat yang pertama harus kemudian bangun untuk sholat yang kedua. Jangan diseling pakai wiridan dulu, ya. Wiridannya keluar baca doa panjang baru sholat yang kedua. Ini nggak sah. Kenapa? Nggak boleh ada jeda panjang. Nggak boleh. Apalagi ngopi dulu. Salah terus ngopi, ya. Makan siang dulu, habis makan siang ke WC dulu, baru duduk lagi untuk sholat asar misalnya. Nggak bisa begitu. Antara sholat zuhur dengan sholat asar itu harus berdekatan waktunya. Nggak boleh dijeda dengan kegiatan ataupun diam yang lama. Nah, beginilah ukuran jarak dekat antara jumlah rokaat, jumlah jamaah yang datang. Ketika misalnya pada saat khotib mengucapkan alhamdulillah belum ada 40, tapi begitu tidak lama juga datang dulu gitu. Jumlahnya ternyata 40 sah. Khotib tinggal melanjutkan saja kembali binaan alama matur, ya, berpegang pada apa yang telah dibacakan sebelumnya. Jadi tinggal dilanjutkan saja. Wa illa jika tidak wajib al-istiqnam. Khatib wajib mengulang khutbahnya, mulai dari awal lagi. Jadi misalnya sambil berdiri sambil hitung ini, alhamdulillah gitu. Jumlahnya 40. Ya, jumlahnya 40 ini kan belum sama, belum sah, karena jumlahnya yang mendengarkan khutbah harus 40 orang. Nah, jumlahnya kurang. Setelah tidak lama datang jemaah berbondong-bondong datang, akhirnya jumlahnya sudah memenuhi syarat, lanjut. Tapi kalau ditunggu sampai durasi yang lama sudah dibacakan, kemudian khutbahnya sudah di tengah-tengah, orangnya segitu-gitu aja, kurang dari 40. Bagaimana khatib sikapnya? Dia mesti mengulang khutbahnya dari awal. Alhamdulillah lagi, walaupun sudah didengerin lama, udah mantuk-mantuk dengerinnya, alhamdulillah lagi. Kenapa? Karena jumlah yang tadi tidak memenuhi syarat. Ditunggu-tunggu, dikiranya sebentar kemudian jamaahnya datang melengkapi 40, ternyata tidak, sampai durasi waktunya lama, jedanya lama, maka khotib harus mengulang khutbahnya dari awal, istiqnaf lagi, memulai dari awal. Karena sihim bainal khutbati was sholati lintifa'il muwalati bihima, sebagaimana juga kurangnya jamaah dari 40, ya, itu berada di antara khutbah dan sholat. Tadi waktu khutbah penuh 40, tiba-tiba sebuah jamaah keluar pergi meninggalkan masjid, ya, dihitung kurang. Nah, maka jarak antara khutbah dengan sholat itu juga tidak boleh lama-lama. Nggak boleh lama-lama, jedanya nggak boleh lama-lama, harus berlanjut. Ini makanya kadang-kadang kita suka kurang sering. Walaupun itu sunnah, membariskan jamaah itu sunnah. Tapi nggak usah lama-lama melototin. Sawu subuh paku, banyak pas ke atas subuh minta kami sholat, rapatkan, luruskan, bapak-bapak yang belum lurus tolong maju-maju. Ya, terus waktunya lama untuk ngatur barisan seperti ini. Ini bisa memisahkan antara khutbah dengan sholat. Padahal khutbah dengan sholat itu nggak boleh ada jeda lama. Kalau sudah khutbah, qomat langsung sholat, jangan dijeda lagi. Walaupun ada sunnah ngatur shaf, tapi jangan dengan waktu yang lama. Ya sebentar saja, selalu sahur subuh waktu banyak kata subuh minta kami sholat.
jangan terlalu lama Pak. Kalau lama antara khutbah dengan sholat terjeda lama, ini juga tidak sah sholat Jumat. Sehingga kalau terjadi pada saat antara khutbah dan sholat itu ternyata jumlahnya jamaah kurang dari 40, nunggu sampai lengkap karena sebagian pada batal, pada penutup misalnya, keluar semua wudhu lagi. Ini kalau jedaknya sampai dengan 40, nunggunya waktunya lama, ini batal. Berarti bagaimana kalau batal? Ya harus ulang lagi dari khutbah lagi. Itu makanya kalau khutbah itu menjadi bagian dari Jumat, bagi sholat Jumat, ketika khutbahnya batal, sholat Jumatnya batal. Ada khotib misalnya ketika menyampaikan khutbahnya kurang satu rukun. Makanya saya usul ke DKM, usul ya, tolong di sini jangan cuma ngasih peringatan 15 menit, khutbah paling lama 5 menit, jangan cuma itu. Tolong tulis rukun khutbah yang 5 ditulis di sini, supaya khotib perhatiannya ke rukun. Sebab kalau tidak memperhatikan rukun berarti khutbahnya tidak sah. Ada rukun satu saja yang tidak dibaca, khutbahnya tidak sah. Jadi pasang nanti rukun khutbah, taruh situ supaya khotib tidak keluar dari rukun. Urusan ceramah ngalor ngidul itu urusan lain, urusan dakwah. Yang mengesahkan sholat Jumat adalah rukun khutbahnya. Ceramahnya bagus, berapi-api, ureanya lengkap selengkap-lengkapnya, tapi rukunnya kurang, batal Jumatannya batal. Karena khotibnya batal, semuanya batal. Khotibnya kurang rukun berarti kan batal khutbahnya. Ya Jumatannya semestinya nggak sah semua. Itu penting. Jadi tolong nanti tulis di sini rukun khutbah, pasang di sini. Kayak tulisan 15 menit itu. Kurang 15 menit memang bagus, tapi yang wajib sebenarnya mengingatkan rukun. Wajib. Sebab rukun itu kan wajib ya. Kalau ada khotib misalnya suka ninggalin rukun itu menjadi masalah. Mendingan dipasang juga di situ rukun khutbah, tulis di situ, pasang di situ, supaya khotib tidak meninggalkan satu pun rukun dari rukun. Nanti kita akan bahas dalam hal khutbah. Ya. Farqun man lahu maskanani bi baladaini fal ibratu bima kadzarat fihi iqamatuhu fima fihi ahluhu wa malu. Wa in kana biwahidin ahlu wa bi akhar malun fa bima fihi ahlu. Fa in istawaya fil kulli fa bil mahallil ladzi huwa fihi halat iqamatil jum'ah. Ini walaupun ada cabang, barang siapa yang memiliki 2 rumah di wilayah Jumat yang berbeda. Jadi begini Pak, yang disebut dengan wilayah Jumat itu begini. Ada komunitas hunian ya, satu kampung misalnya, di mana di situ setelah lengkap sarana prasarananya sebagai layaknya sebuah kampung, ada pasar, ada irigasi kalau di kampung itu, ada batas-batasnya dari desa satu ke desa yang lain. Nah, maka yang menjadi ukuran biladul Jum'ah adalah mereka yang tinggal di wilayah yang terbatas oleh bagian-bagian yang memisahkan antara kampung satu dengan kampung yang lain. Kalau di daerah itu Pak, satu kampung satu masjid.
Beda dengan di Jakarta, satu RW satu masjid. Bahkan ada dua RW, satu RW dua masjid sampai tiga masjid satu RW. Ya. Padahal mestinya di sini orang yang tinggal di dalam biladul Jum'ah, teritorial ataupun batas-batas wilayah kampung yang di situ ada masjid. Misalnya kalau di Jakarta mungkin untuk ukuran satu kampung sekali baru kegedean karena jumlah jamaahnya itu berapa kali lipat daripada penduduk yang ada di kampung. Maka di Jakarta itu biladul Jum'ah satu RW itu sudah mewakili kayak di kampung itu satu kampung. Sehingga umumnya di Jakarta itu satu RW satu masjid. Maka jika dia punya rumah dua, satu di RW 5, yang satu di RW 1 misalnya. Di RW 1 ada rumahnya, di RW 5 juga ada rumahnya. Di RW 1 ada masjid, di RW 5 ada masjid. Manakah yang termasuk dia menjadi orang yang wajib Jum'ah? Ya. Jadi syarat wajib Jum'ah itu kan salah satunya istiqomah, ya, mustautin, orangnya berdomisili, mukim, tidak dalam kondisi bepergian, musafir. Jadi dia mukim, kemudian juga mustautin, berdomisili di situ, ya. Kalau ada orang yang rumahnya dua sehingga berdomisilinya di dua tempat itu, dia ukuran wajib atau masuk dalam biladul Jum'ahnya yang mana? Apakah di RW 1, apakah di RW 5? Rumahnya dua. Maka di sini ukurannya begitu. Man lahu maskanani bi baladaini fal ibratu bima kathurat fihi iqamatu. Barang siapa yang memiliki dua rumah di wilayah Jumat yang berbeda atau biladul Jum'ah yang berbeda, misalnya tadi RW 1 sama RW 5. Di manakah dia wajib berjumat, melaksanakan sholat Jumat, yang dia menjadi jamaah wajib. Jamaah wajib ini artinya gini, bisa dihitung sebagai jamaah yang menyempurnakan 40 itu loh Pak. Sebab kalau dia tidak termasuk jamaah wajib, maka tidak bisa melengkapi jumlah 40. Misalnya begini, orang tadi misalnya ternyata lebih banyak bermukim di RW 5 daripada di RW 1. Dalam satu tahun itu hitungannya banyakkan di RW 5-nya daripada di RW 1. Karena di RW 5 gilirannya 4 hari, di RW 1 gilirannya cuma 3 hari. Di RW 5 itu istri pertama maksudnya. Gak adil aja membagi 4 sama 3, banyakkan di RW 5-nya karena di RW 5 itu istri tua. Di manakah dia terhitung sebagai orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat di lingkungan itu? Hitungannya berarti karena tinggalnya banyakkan di RW 5, dia menjadi jamaah wajibnya RW 5. Kalau dia Jumatannya di RW 1, itu tidak bisa dihitung sebagai pelengkap ketika kurang. Jumlah jamaahnya di RW 1 misalnya cuma 30 orang atau 39 orang, dia mau Jumatannya di sana, itu tetap dihitungnya 39. Sebab dia bukan orang yang wajib Jumat di masjid itu. Karena mungkinnya lebih banyak di RW 5. Paham maksudnya? Jadi ini domisili tetap itu menjadi syarat wajib. Tapi bukan berarti kalau Jumatan di RW 1 tidak sah. Sah saja, sah, memenuhi syarat wajibnya atau rukunnya sholat Jumat ya sah.
tetapi tidak bisa mengesahkan ketika jumlahnya kurang dari 4. Jadi di Jakarta memang juga kurang perhatian seperti ini. Makanya daerah-daerah seperti di Banten, saya suka ada ketika safar ke sana, main ke sana, melancong ke sana, sholat Jumat di wilayah Banten itu banyak masjid-masjid yang setelah sholat Jumat dia ibadah. Ibadah itu artinya melaksanakan sholat lagi, sholat subuh. Karena hati-hatinya itu, kalau di wilayah Banten itu ada, apalagi sebenarnya di Jakarta. Jakarta ini kan istilah satu RW, 2 masjid banyak. Padahal kalau terjadi seperti itu, boleh-boleh saja, Pak. Kalau misalnya daerah kampungnya sudah tidak kuat atau membangun masjid baru, masjid lamanya masih dioperasikan sebagai masjid yang layak. Ada masjid lagi baru, boleh nggak masjid yang baru itu menyelenggarakan Jumat? Boleh, asal waktunya setelah masjid yang awal. Tapi saya kira di Jakarta nggak ada kayak gitu, Pak. Ya, azan bareng, khutbah bareng, qomat bareng, sholat bareng. Padahal mestinya kalau ada 2 masjid dalam satu kampung yang hitungannya masih sama-sama dalam wilayahul Jum'ah, mestinya harus dilakukan, harus tidak boleh waktunya bersamaan. Apalagi mendahului, yang baru mendahului yang lama, nggak boleh. Mesti harus yang lama dulu, baru kemudian yang baru. Ketika terjadi misalnya sudah tidak kuat lagi daya tampungnya. Wal ibratu bima kathurat bihi iqamatuhu ima fihi ahluhu wa maluhu. Ya, di mana di rumah itu dia ada tinggal keluarganya dan hartanya juga ada di rumah itu. Misalnya keluarganya memang di RW 5, RW 1 hanya tempat tinggal, tempat transit saja, karena semua barang-barang hartanya ada di RW 5 semua, termasuk istrinya, anak-anaknya juga adanya di sana. Maka ujung Jumatnya di sana. RW 1 menjadi pendatang kalau kebanyakan iqamahnya atau mukimnya di RW 5 gitu. Wa in kana biwahidatin ahlu wa bi akhar malun fa bima fihi ahlu. Jika dia tinggal di 2 kampung, tinggal di 2 kampung, tetapi kampung yang pertama misalnya tadi RW 1 dan kampung yang kedua RW 5, ternyata dia bagi istri dan anaknya ada di RW 5, hartanya ada di RW 1, masa tinggalnya sama. Artinya tidak ada selisih. Ya di sana juga banyak waktu di sana, misalnya kalau siang di sana, kalau malam di sini misalnya. Atau dibagi 2 dalam sehari. Ya, dalam sehari dibagi 2. Waktunya pas sama persis dalam pembagiannya antara kampung pertama dengan kampung kedua. Kalau memang hartanya di sana lebih banyak, hartanya ditempatkan di kampung yang pertama, keluarganya di kampung yang kedua, maka wujubul Jum'ah jatuh pada kampung yang kedua, di mana dia dan keluarganya. Gitu ya? Nah. Fa'in istawaya fil kul fa bil mahalil ladzi huwa fihi halata iqamatil Jum'ah. Kalau sama, di sana juga ada harta, ada keluarga. Di sini juga sama, ada harta, ada keluarga. Waktunya antara di sana dengan sini juga sama.
Artinya di sana karena misalnya tidak terlalu jauh di sana ya, dalam 1 tahun sama dengan yang di sini, nggak bisa dibedakan, sulit untuk dibedakan karena hampir setiap harinya itu membaginya 2 dengan bagian yang sama antara tinggal di kampung sana dan kampung sini. Maka mana yang termasuk wujubul Jumat, wajibnya dia untuk mendatangi sholat Jumat adalah di mana dia menjumpai iqomah. Oh ternyata iqomah sholat Jumatnya ketemunya di sana. Oh berarti dia wujubul Jumatnya di sana. Ini kalau sama ya, kalau sama. Walatan akidu al-Jum'atu bi aqalla min arba'ina. Tidak sah sholat Jumat ya dengan jumlah jamaah yang kurang dari 40 orang. Sholat jamaahnya tidak sah ya. Khilafan di Abi Hanifah rahimahullah ta'ala, berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah, fatal akidu indahu di arba'atin walau abidan atau musafirin. Imam Abu Hanifah itu ringan Pak, sholat Jumat itu cukup dengan 4 orang walaupun 4 orang itu musafir. Musafir berarti kan kalau menurut Imam Syafi'i bukan termasuk orang yang wajib Jumat, ya kan? Tapi menurut Imam Abu Hanifah sah-sah saja sholat Jumat dengan jumlah jamaahnya hanya 4 orang. Fatan akidu indahu bi arba'atin walau abidan aw musafir. Wala yustaratu indana idnu sultani li iqamatiha wala qawlu mahaliha misron khilafan lahu fihi. Tidak disyaratkan menurut kami ya, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, tidak disyaratkan harus adanya izin penguasa, izin pemerintah untuk mendirikan sholat Jumat ya. Dan juga tidak disyaratkan keberadaan sholat Jumat itu harus di perkotaan, tidak ya. Tidak disyaratkan harus ada di wilayah misron itu kota. Khilafan lahu khilafan lil Imam Abi Hanifah fi sultan di iqamatiha wa qad mahaliha misron wa yustaru rumah. Nah ini perbedaannya Pak. Kalau Imam Syafi'i penyelenggaraan sholat Jumat tidak perlu ada izin dari penguasa, tidak perlu ada izin pemerintah. Jumlahnya harus 40 orang. Di dalam mazhab Abu Hanifah ternyata ada syarat di sini. Ini yang harus menjadi ukuran ketika kita hendak pindah mazhab. Sebab kalau pindah mazhab itu kita harus mengikuti secara total satu qadhiyah. Misalnya babnya bab Jumat, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalam bab Jumat itu harus ditaati. Misalnya memilih saya mau pakai mazhab Hanafi saja yang cukup dengan 4 orang jamaah, maka harus ada catatan di situ atas seizin shahibul wilayah, pemerintah ya. Atas izin pemerintah, ada izinnya, ada legalitas. Tapi saya kira untuk masalah ibnul wilayah atau ibnu sultan, nah masjid-masjid kita juga sudah terdaftar, ada catatannya, ya. Penyelenggaraan Jumatnya itu sudah terdaftar oleh pemerintah dalam hal ini KUA. KUA itu mencatat semua Pak. Kementerian Agama itu mencatat semua masjid-masjid yang menyelenggarakan sholat Jumat. Artinya walaupun tidak ada secara tertulis SK misalnya, tapi secara administrasi itu ada ya. Secara administrasi itu ada, seperti kita itu tercatat ya. Makanya pada tempat putih ada catatannya.
Wasuila al-mulkini an ahli qaryatin la yablugu adaduhum arba'ina hal yusalluna al-jum'ata awil dhuhra fa ajaba rahimahullahu yusalluna dhuhra ala madhhab Syafi'i. Imam al-Bulkini ditanya tentang penduduk suatu daerah atau desa yang tidak mencapai 40 jumlah jamaahnya. Desa dihitung cuma 35 misalnya. Yang orang yang berkewajiban menyelenggarakan melaksanakan sholat Jumat jumlahnya hanya 35 orang, nggak sampai 40 atau 20 orang. Kayak di tempat terpencil. Dihitung berkali-kali orang jumlahnya cuma segitu, nggak sampai 40. Bagaimana? Apakah dia tetap menyelenggarakan Jumat apa zuhur? Menurut Imam Al-Bulkini ya rahimahullahu taala yusalluna dhuhra ala madhhab Syafi'i. Dia melaksanakan sholatnya hanya zuhur. Ini menurut mazhab Syafi'i. Wa qad ajaza jam'un minal ulama'i an yusallu al-jum'ah. Tetapi sebagian atau segolongan para ulama itu memperbolehkan masjid yang jamaahnya kurang dari 40 ya, atau lingkungannya memang penduduknya kurang dari 40 boleh untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa huwa qawiyun, dan pendapat ini kuat ya. Ini fa idza qallatu ay jami'uhum man qala hadhihi maqalata fa innahum yusalluna al-jum'ah. Maka jika penduduk itu mengikuti ya, secara keseluruhan ya, mengikuti orang yang berpendapat atau ulama yang berpendapat tentang maqalah ini, artinya bolehnya menyelenggarakan Jumat kurang dari 40, fa innahum yusalluna al-jum'ah. Mereka boleh sholat Jumat walaupun jumlahnya kurang dari 40. Karena di sini ada segolongan para ulama yang memperbolehkan. Kemarin kita sudah bahas itu ulamanya siapa saja. Yang jelas selain Imam Syafi'i ya. Jadi ini sudah kita bahas kemarin. Ternyata ada banyak golongan ulama yang memperbolehkan walaupun jumlahnya kurang dari 40. Maka boleh saja kita ikuti. Boleh saja kita ikuti. Kalau menurut Imam Syafi'i kan kata Imam Al-Bulkini tadi tidak boleh, udah laksanakan dulu saja. Tapi juga banyak golongan para ulama yang membolehkan sholat Jumat kurang dari 40. Fa ini ta'tu fasolul Jum'ah mazhuro karena hasanah. Jika mereka berhati-hati ya, maka lakukanlah sholat Jumat. Tetapi dia harus menggabungkan setelah Jumat itu dengan sholat zuhur. Jumatannya dia, zuhurnya dia. Jadi kalau mau hati-hati ya seperti itu. Makanya nanti lihat-lihat Pak ya, ada Jumat, lihat-lihat dulu jamaahnya ya. Jangan seperti tadi kondisinya. Ini banyak masjid-masjid yang jamaahnya itu mau datang kalau sudah khutbah. Kalau sudah khutbah baru ada. Padahal khutbah itu harus didengarkan oleh 40 orang. Ketika datangnya dia dengan mulainya khutbah atau mulainya imam membacakan khutbahnya, itu kondisi atau durasinya cepat, nggak masalah, lanjut. Tapi kalau jedanya lama, nah khotibnya paham, pasti khotib itu akan mengulangi khutbahnya. Yang nggak paham, ya lanjut. Nah kalau lanjut sementara jamaah jedanya lama seperti tadi, nah ini bisa nggak sah sholat Jumat, karena tidak boleh ada jeda. Karyawan di 12 sudah habis istirahat, karyawan 12. Jadi gini Pak, waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur. Jadi kalau tidak memungkinkan dilaksanakan di awal, karena kampung itu sepakat orang-orangnya memang sibuk semua dagang,
dia bakal kumpul misalnya itu pulang semua di jam yang sama, jam 12. Ya jangan dimulai jam 12, geser sedikit sampai memungkinkan. Kenapa? Karena waktunya sampai asar kok sholat Jumat. Kita mulai sholat Jumat misalnya jam 2:04, sah. Artinya masjid itu harus menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Nah ini yang dimaksud bahwa di masjid-masjid Jakarta itu, apalagi di PT-PT itu, sebaiknya setelah sholat Jumat itu sholat Jumat. Sebaiknya. Walaupun di sini ada orang yang mengatakan bahwa sholat Jumat dilaksanakan dengan jumlah kurang dari 40 itu boleh. Tapi yang bagus hati-hati ikhtiar. Bagaimana cara ikhtiarnya? Setelah sholat Jumat, sholat dulu. Nah, contohnya begini loh. Karyawan itu dianggap dia bermukimnya banyak di mana? Di tempat kerja apa di rumahnya? Di rumahnya. Karena istrinya di rumahnya. Iya kan, dia tinggalnya bukan di PT. Kita kan hanya disebut tinggal itu artinya berdomisili. Berarti karyawan itu termasuk orang yang wajib Jumat di situ apa tidak? Yang jumlahnya tidak bisa melengkapinya. Kecuali ada penduduk situ ikut Jumatan. Maka yang terhitung jamaah Jumat yang memenuhi syarat ya yang penduduk itu. Kalau jumlahnya ada 40, kalau penduduk sekitar jumlahnya kurang dari 40, karyawan tidak bisa melengkapi 40. Ya, walaupun tetap ini tadi ada dua kan, kita solusinya tetap masih ada. Pulang dari 40 bolehkah kita menyelenggarakan Jumat? Tadi sudah dibahas. Ada ulama, segolongan ulama yang membolehkan. Jika kita yakin atau mengikuti pada ulama yang membolehkan jumlah jamaah yang kurang dari 40, maka lakukanlah sholat Jumat. Kalau tidak, ya berarti sholat Jumat. Yang boleh melakukan sholat Jumat, ya sholat Jumat dan sah. Tapi kalau pengen hati-hati, maka setelah sholat Jumat lakukan sholat Jumat. Gitu ya. Gak masalah kalau perlu dilakukannya berjamaah. Imamnya ya takbiratul ihram lagi mengajak jamaahnya untuk ada. Gitu. Ya. Bukan pondok tapi ini ada. Ya, ada itu artinya mengulang sholat masih di dalam waktunya. Itu kalau hati-hati. Ikhtiar namanya. Ini kan tadi pilihannya ada dua, ada 3 pilihan. Jika penduduk situ tidak jumlahnya kurang dari 40, maka menurut Imam Asy-Syafi'i sholatnya zuhur. Gitu kan? Imam Al-Bulghini mengatakan ikut Imam Syafi'i berarti sholatnya zuhur. Tapi ada segolongan para ulama yang membolehkan menyelenggarakan Jumat dengan jumlah kurang dari 40. Salah satunya Imam Hanafi. Salah satunya. Tapi ulama yang lain banyak. Kemarin kita bahas tuh ada 14 ulama yang berbeda pandangan tentang kewajiban penyelenggaraan sholat Jumat dengan jumlah yang variasi. Kita sudah bahas kemarin. Berarti kalau kita mengikuti ulama-ulama itu yang membolehkan, ya kita boleh-boleh saja sholat Jumat dengan jumlah yang kurang dari 40. Tapi kalau mau hati-hati, ya, maka lakukan dengan 2 penyelenggaraan, yaitu Jumat dan zuhur, menggabungkan 2 kewajiban. Jadi sholat Jumat langsung sholat. Yang 4 rakaat. Enggak, tetap 4 rakaat. Enggak ada alasan kosong. Emang PT-nya di mana? Ya, musafir saja.
Karena dia akan menjamak sholatnya, maka jangan Jumat. Musafir itu sholatnya dulu, supaya dia bisa mengambil rukhsah, menggantikan sholatnya. Jadi kalau pengen niat menggabungkan atau menjamak, maka sholatnya dulu, jangan gitu ya. Baik, apa yang kita bahas Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقرب